Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi, hancur kulitnya, bikin lagi, berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel, keneng, istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19 sampai 22, kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yusharu bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu 'azabal hariq na'udzubillah summa na'udzubillah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat, dia memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya. Masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat. Mereka meraung. Mereka hendak lari. Mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cari kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal hariq. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah karim. Kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya. Tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha ibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai. Mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'nakihim wassalasil
Yushabuna fil hamim, thumma fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya, lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini. Sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan 2 minuman. Segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, "Shaddaqta ya Muhammad. Engkau telah benar Muhammad. Laqad asabtal haqq, pilihanmu tepat." Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya.